Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa kembali pada sapaan pagi HKBP Kebun Jeruk hari ini, Rabu 9 Maret 2022. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Ulangan 5 ayat 21, saya bacakan demikian. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara, dalam perjalanan bangsa Allah menuju tanah Kanaan, sesudah Allah membawa mereka keluar dari Mesir, di dalam perjalanan itu bangsa itu menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, bangsa itu sering menggerutu dan berteriak-teriak menyalahkan Tuhan dalam perjalanan itu. Bahkan mereka menuduh Tuhan bahwa Tuhan sengaja membuat mereka supaya sengsara di dalam hidupnya. Saudara-saudara, demikian juga yang terjadi peristiwa di kaki Gunung Sinai ketika Musa naik ke atas gunung, lalu bangsa itu tidak sabar dan mereka mendirikan lembu emas, dan itu mereka sembah, dan mereka berteriak-teriak di dalam peristiwa itu. Saudara-saudara, lalu Allah memberikan atau menyampaikan 10 firman atau hukum Taurat kepada bangsanya. Tujuan dan maksud Allah memberikan ke-10 firman itu adalah supaya mereka lepas dari kesulitan di antara mereka, supaya mereka sampai ke tujuan, yaitu ke tanah Kanaan, dengan baik, supaya mereka tidak sama dengan bangsa sekitar apabila mereka telah memasuki tanah Kanaan, supaya mereka tetap ingat bahwa Allah lah yang membebaskan mereka, supaya hubungan mereka tetap baik dan mereka tidak menemukan masalah sesama mereka. Saudara-saudara, artinya dengan ke-10 firman itu yang diberikan Allah melalui Musa kepada mereka, apabila mereka taati, maka mereka akan terlepas dari berbagai-bagai kesulitan, dari berbagai-bagai masalah. Di antara mereka tidak akan terjadi lagi kegaduhan. Di antara mereka tidak akan terjadi lagi saling menyalahkan, saling menghukum,
saling menghakimi satu dengan yang lain, dan supaya mereka dapat berjalan dengan baik karena mereka mau mengikuti apa yang disampaikan firman Tuhan kepada mereka. Nas ini mengingatkan supaya mereka tidak menginginkan apapun milik orang lain, apapun milik saudara atau milik sesama mereka. Karena dengan demikian mereka akan terhindar dari kejahatan. Karena kalau mereka menginginkan milik orang lain, tentu akan mereka jatuh ke dalam kejahatan. Tentu mereka akan terjatuh ke dalam sikap permusuhan dan saling bertentangan satu dengan yang lain. Lalu firman Tuhan nas ini juga mengingatkan mereka agar mereka tetap berrukun damai di dalam perjalanannya menuju Kanaan dan setelah mereka sampai di tanah Kanaan. Mereka terhindar dari tindakan-tindakan yang mengganggu kerukunan, yang mengganggu ketenangan mereka bersama, apabila mereka tidak saling menginginkan milik orang lain atau harta orang lain. Maksud selanjutnya juga di dalam Allah menyampaikan firman ini kepada mereka agar mereka tetap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga diminta supaya kita hidup tetap saling mengasihi dengan sesama kita, dengan saudara kita, atau terhadap siapapun. Dengan firman Tuhan ini, kita diminta supaya kita dapat hidup rukun damai terhadap siapapun. Jangan terjadi saling merampas, jangan terjadi saling menginginkan milik orang lain. Kita juga dengan nas ini diingatkan supaya kita benar-benar menghargai orang lain dan menghargai milik orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Karena dengan demikianlah akan terjadi kasih kita kepada Allah apabila kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mensyukuri apa yang ada bagi kita, supaya kita tidak menginginkan milik orang lain, supaya kita tidak berpikir untuk merampas milik orang lain. Mensyukuri apa yang perlu, mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan kita, itu adalah sangat penting, sangat perlu untuk mengendalikan hidup kita, supaya kita jangan jatuh ke dalam kejahatan. Marilah kita memelihara dengan baik apa yang telah menjadi milik kita. Karena dengan demikianlah kita menghargai, mensyukuri pemberian Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Apabila kita tidak memelihara apa yang menjadi milik kita yang diberikan oleh Allah, saudara-saudara, itu adalah satu kejahatan karena tidak menghargai Allah dengan pemberiannya dalam kehidupan kita. Marilah kita menjaga hati kita untuk tidak menginginkan milik orang lain. Hati kita perlu kita jaga, karena dari hatilah akan timbul tindakan-tindakan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari.
Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dengan nas ini dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita benar-benar dapat hidup rukun damai, kita jauh dari tindak-tindak kejahatan, dan kita tetap dapat saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain. Itulah yang diinginkan Tuhan dari firman-Nya yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau menyampaikan hukum-Mu kepada kami, supaya kehidupan kami dapat tertata dengan baik satu dengan yang lain. Kami tidak terjatuh ke dalam berbagai kesulitan, ke dalam berbagai kejahatan yang tidak perlu. Tuhan, pimpinlah kami, supaya kami benar-benar mensyukuri segala pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Kendalikan hati dan pikiran kami, supaya tidak sedikit pun kami ingin untuk memiliki milik orang lain, supaya kami jangan jatuh ke dalam kejahatan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pro diri lai sikap